Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, juga yang saya hormati Kepala Biro Kepesantrenan Yayasan Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, segenap penasehat Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, segenap pengurus, segenap asatidz, pembimbing, dan adik-adik santri semuanya, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri sekalian, mulai besok sebagian dari adik-adik sudah akan ada yang pulang. Juga sebagian yang lain mungkin besok lusa pulangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar betul-betul diperhatikan oleh adik-adik santri sekalian sebelum pulang ke rumah masing-masing. Yang pertama, memang sudah merupakan fitrah manusia untuk merasa bosan pada satu kegiatan yang monoton, yang sama. Oleh karena itu, Allah memang menciptakan banyak sekali jalan kebaikan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kebaikan pada sholat saja misalnya, atau pada berpuasa saja. Kalau begitu manusia akan cepat bosan. Karena fitrahnya memang begitu. Oleh karena itu Allah menciptakan banyak sekali jalan kebaikan, jalan untuk menuju ridha Allah. Oleh karena itu ya begitu juga seperti adik-adik ini setelah hampir setahun berada di pesantren, menempuh segala macam kegiatan, ya sesekali berlibur ke rumah, punya kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan biasanya, sehingga pada bulan Syawal insya Allah kita kembali lagi ke pondok dengan semangat baru untuk kembali mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, yang paling penting bukan kita merasa berlibur lalu bebas melakukan apa saja karena saya kan sudah tidak di pondok. Sekarang semua peraturan, semua perundang-undangan sudah tidak berlaku lagi. Kalau itu yang ada di pikiran adik-adik, nah ini keliru. Lalu apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus ada dalam benak kita ketika akan pulang ke rumah, telah sampai di rumah? Yang ingin saya tekankan adalah berada di pondok atau tidak berada di pondok, segala sesuatu yang baik itu tetap baik. Segala sesuatu yang buruk itu tetap buruk. Karena kebaikan tetap menjadi kebaikan dimanapun, ada di pondok, di rumah, atau dimanapun, maka tetap harus dilakukan. Karena itu semua kebiasaan baik yang sudah dilatih dan dibiasakan di pondok, ya sebisa mungkin tetap dilaksanakan. Bukan karena peraturan, tapi karena itu memang baik. Begitu juga semua hal buruk yang di pondok dilarang dan dibiasakan agar tidak kita lakukan, sesampainya di rumah ya juga tetap ditinggalkan. Bukan karena peraturan, tetapi karena itu memang buruk. Karena ada sebuah makalah, sebuah nasihat baik yang saya kira patut kita renungkan. Sebuah makalah, sebuah nasihat dalam bahasa Arab yang kurang lebih bunyinya,
Man syabba ala syai'in saba alaih. Siapapun orang yang ketika masa mudanya biasa melakukan sesuatu, dia akan menjadi tua dengan kebiasaan itu. Ini juga fitrah manusia yang lain. Manusia itu, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan the prisoner of habit. Dia itu adalah tawanan kebiasaannya. Apa yang biasa dia lakukan itu akan menjadi sangat ringan dan mudah. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, pasti akan berat awalnya. Dan lanjutannya, wa man saba ala syai'in mata alaih. Siapa yang ketika sudah tua, ketika dewasa, ketika tua, terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati dalam keadaan itu. Dan kelanjutannya, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Siapapun yang mati atas sebuah kebiasaan, kelak dia akan dibangkitkan dalam kebiasaannya itu. Maka jika seseorang sudah terbiasa melakukan kebaikan mulai muda, dia akan memasuki usia dewasa, memasuki usia tua, tetap dalam kebiasaan baik itu. Karena itu kebiasaan baik yang sudah dibina di pondok, ya terus dibiasakan. Sampai kita memasuki usia dewasa, memasuki usia tua, insya Allah kita akan mati dalam keadaan yang seperti itu juga, dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Dan adik-adik sekalian, di pesantren berbeda dengan di lembaga-lembaga pendidikan lain yang tidak 24 jam cakupannya. Misalnya di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga yang lain yang tidak mendidik dan membina kita selama 24 jam, ada sedikit hal yang saya kira cukup berbeda. Di pesantren ketiga unsur kemanusiaan itu dibina dan saling dikaitkan. Apa itu? Yang pertama adalah keyakinan, akidah kita, apa yang betul-betul kita percayai. Lalu aspek yang kedua adalah pengetahuan, apa yang kita tahu. Lalu yang ketiga adalah perbuatan, apa yang kita amalkan. Nah, di pesantren segitiga ini selalu ingin dihubungkan. Apa yang kita yakini didukung oleh apa yang kita ketahui akan memunculkan amal, apa yang kita lakukan. Dan memang dalam Al-Quran, dalam hadis, ketiga hal ini selalu dikaitkan. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Caranya bertakwa ya mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang, apa yang sudah kita pelajari dalam ilmu fikih, ilmu akhlak. Kalau itu sudah dilakukan, Allah akan mengajari kalian. Atau misalnya dalam hadis Rasulullah juga bersabda, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa di antara kalian yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, Allah akan berikan pengetahuan mengenai apa yang belum dia ketahui. Nah, ini yang kadang-kadang oleh orang disebut ilmu laduni misalnya. Tetapi sebetulnya bukan itu poinnya. Bukan lalu secara gaib kita mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu, bukan. Tetapi praktek itu selalu meningkatkan pengetahuan. Memperkuat, memperkokoh, dan memperkaya pengetahuan yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, kalau pengetahuan, aspek pengetahuan kita diasah, dilatih dan ditambah lewat pengajian-pengajian, tetapi tidak kalah pentingnya adalah mengasah aspek pengamalannya. Kenapa di pondok misalnya diwajibkan sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud? Apa pentingnya? Itu kan sunnah hukumnya. Memang sunnah. Kalaupun tidak dilakukan bagi orang-orang yang tidak di pesantren misalnya tidak dosa. Tetapi ini adalah pembiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu
Walaupun teman-teman sedang pulang, ya tetap dilakukan. Seperti saya jelaskan di awal, jalan-jalan kebaikan, jalan menuju ridha Allah memang sangat beragam, tetapi tiap orang, tiap periode, tiap masa punya prioritasnya, punya kewajiban yang harus didahulukan. Bagi adik-adik yang masih dalam tahap belajar, tentu saja sholat ya wajib, misalnya puasa juga wajib, dan kewajiban-kewajiban yang lain tentu saja wajib. Tetapi kewajiban utama bagi adik-adik yang masih berada dalam tahap belajar ini adalah belajar. Karena pada suatu saat nanti ketika adik-adik sudah lulus, berkeluarga, ada kewajiban lain. Belajar tetap jadi kewajiban, tetapi ada kewajiban lain yang lebih wajib lagi, apa? Menafkahi keluarga. Apalagi sudah punya anak, mendidik anak, maka kewajiban belajar akan turun, kewajiban ini yang naik nanti. Oleh karena itu Sayyidina Umar berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum dituakan. Kalau sudah tua, sudah punya kewajiban yang macam-macam, belajar tetap menjadi kewajiban, tapi sudah turun urutannya. Nah, sebetulnya bagi adik-adik yang sudah baligh ini, tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk menafkahi. Sebetulnya sudah harus kerja sendiri-sendiri ini. Cari ilmu ya bayar sendiri, DOP, SPP dan lain sebagainya misal. Tapi karena kasih sayang orang tua, adik-adik masih dibiayai. Tinalah tak usah lako buat nangkok sing elema. Itu sedekah orang tua kepada kita sebetulnya. Dan itu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan itu seharusnya tidak dikhianati. Nah, oleh karena itu saya berpesan bahwa tidak ada kaitannya ada di pondok atau tidak di pondok, di pesantren atau tidak di pesantren. Segala kebiasaan baik tetap baik berada dimanapun. Karena itu harus dilakukan sebisa mungkin. Segala hal yang jelek tetap jelek berada dimanapun. Karena itu harus dijauhi dan ditinggalkan. Tetapi tentu saja ada perkataan lain ada nasihat dari seorang sufi yang mengatakan bahwa seorang yang disebut istiqomah itu bukan berarti melakukan satu kebaikan saja terus-menerus, tetapi yang disebut istiqomah bisa jadi dalam beberapa saat dia melakukan banyak hal tetapi semuanya baik. Misalnya begini, apakah bisa disebut istiqomah seseorang mulai dari pagi sampai pagi lagi baca Quran terus? Tidak. Justru dia meninggalkan banyak kewajiban yang lain. Baca Quran terus tak apa jangan subuh, tak apa jangan duhur, tak apa jangan asar. Dia justru melakukan banyak dosa. Karena itu ada urutan-urutannya. Yang penting istiqomah di dalam kebaikan. Nah, ketika di rumah membaca Quran, sholat sunnah tentu saja itu merupakan kebaikan. Tetapi ketika dimintai tolong oleh orang tua dan lain sebagainya, ini adalah kewajiban yang lain yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu saya berpesan sekali lagi, jangan merasa saya mau berlibur, saya akan terbebas dari peraturan-peraturan, lalu seolah-olah hal-hal yang di pesantren diwajibkan tidak lagi wajib bagi saya sekarang. Itu sudah akan saya tinggalkan. Hal-hal yang dilarang akan saya lakukan seluruhnya. Jadi saya kira tidak demikian, karena hal-hal baik berada dimanapun tetap merupakan kebaikan, dan hal-hal buruk berada dimanapun tetap merupakan keburukan. Dan sekali lagi, pembiasaan baik
dan kebiasaan untuk meninggalkan hal-hal jelek itu jangan dirusak sendiri oleh diri kita. Karena satu kali kita melakukan pelanggaran, katakanlah, kita terbiasa melakukan hal baik, lalu satu kali hal baik itu kita tinggalkan. Pada waktu pertama kali kita akan merasa bersalah. Nah, itu adalah hati nurani dan ilmu yang sudah kita miliki, yang sedang memberikan nasihat sebetulnya. Bodoh orang biasa afojang asolat pas tak asolat sekalian. Rasa kastah aten. Rasa kok dosa ke pangeran. Tapi kalau perasaan bersalah itu diabaikan, pas terus tak afojang boleh tak afojang boleh, akhirnya hati nuraninya akan tumpul. Afojang tak afojang jadi biasa. Tak rasa dosa, tak rasa kasta. Nah itu karena ilmu yang awalnya dia pelajari dan berada di hatinya itu sudah pergi. Karena tidak didengarkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya pesankan kepada adik-adik sekalian. Mohon sekali lagi diingat bahwa perbuatan baik, perbuatan buruk itu tidak berkaitan dengan kita berada di mana. Karena kebaikan tetap akan menjadi kebaikan dan kejelekan tetap akan menjadi kejelekan. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kekuatan untuk tetap istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah biasa kita lakukan. Dan ya seperti biasa juga, jangan terlambat ketika kembali, karena itu akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan ya keberlangsungan program-program pesantren, dan itu akan merugikan adik-adik sendiri. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.